Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya online yang saya cintai, mari kita ngaji Ikhya malam ini seperti biasa. Kita sampai pada halaman 1019 ya. 1019 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wa anil hasani. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila rawahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahi azwajihi wa itratihi wa sahabatihi ajma'in, wa ila arwahi at-tabi'ina wa tabi'ina ila yaumiddin, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan ila ruhi Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashab ad-durukul mu'tabarah, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa, wa ila ruhi walillah jaddi Muhammad Mutamakin qaddasallahu asrarahu wa nawwara darayahum wa barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim, wa ila arwahi amwadil ulama'i salihin wal muallifin wal musannifin, sunna ruhi muallifi kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariha wa adam barakati wa nafa'ana bi ulumih wa amadna bi madadih, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra, wa ila arwahi muassisi baladina Indonesia, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1019. Wa qala, mana tadi? Mana tadi ya? Wa anil hasani ya, 1019. Anil hasani. Wa anil hasani ya. Tadi siang saya sudah membagikan teks Ihya yang baru, tapi kayaknya ada masalah ya, sehingga mungkin teman-teman nggak bisa membuka, jadi mohon maaf. Ya mungkin yang kepingin ikut ngaji tapi tidak ada teks malam ini, mohon maaf, jadi ngaji secara mendengar saja. Jadi kita akan, atau silahkan menyimak sambil mendengar saja. Wa anil hasani. Kita masih bicara soal apa ya, guyon atau gojekan sebagai salah satu dari afatnya mulut atau afatnya lisan ya. Tapi pada bagian ini kita akan membaca banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang humornya Kanjeng Nabi. Ini banyak sekali ternyata ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak seperti disangka sebagian orang ya. Sebetulnya beliau ini figur yang
yang jika diperlukan ya bercanda gitu. Meskipun bercandanya beliau ya kemarin seperti acaranya Al-Ghazali, alan nudur, ya kadang-kadang ya, tidak terus guyon terus ya. Wa anil Hasani, dan dikisahkan dari Al-Hasan Al-Basri maksudnya ya, ini Al-Hasan Al-Basri. Qala, jadi ini hadis tidak musnad tapi munqati' ya, karena ya Al-Hasan Al-Basri ini tabi'in, jadi tidak, jadi mursal, jadi tidak nyambung langsung kepada Kanjeng Nabi, tapi ada rawi lain sebelum beliau, mungkin sahabat atau dua sahabat, kita tidak tahu ya, yang menceritakan kisah ini dari Kanjeng Nabi, karena beliau nggak mungkin langsung ketemu Kanjeng Nabi ya. Jadi ini hadis yang ada satu rawi di awal, satu atau dua yang gugur, yang hilang ya, nggak disebutkan ya. Wa anil Hasani, dan dikisahkan dari Sayyidina Hasan Al-Basri ya. Qala, berkata Al-Hasan Al-Basri ya. Meskipun ini hadis yang mursal ya, tetapi Ibnul Jauzi ya itu mengisnadkan hadis ini. Artinya diisnadkan itu artinya hadis yang mursal tapi kemudian diisnadkan, artinya rawi yang hilang itu disebutkan lagi ya. Jadi memang hadis-hadis yang mursal itu ya kategorinya hadis yang lemah karena ada rawi yang hilang ya. Jadi biasanya hadis mursal itu hadis yang rawi tabi'in langsung meloncat kepada Kanjeng Nabi, karena nggak mungkin tabi'in itu ketemu Kanjeng Nabi, tapi dia seolah-olah dalam hadisnya itu seolah-olah langsung ketemu Kanjeng Nabi. Seperti ini, wa anil Hasani, dari Hasan Al-Basri, ini tabi'in, nggak mungkin ketemu Kanjeng Nabi. Pasti kalau dia menceritakan sesuatu dari Kanjeng Nabi mesti ada rawi perantara sebelum beliau ya. Tapi di sini dihilangkan, itu namanya hadis mursal itu. Nah, hadis mursal itu ya oleh para ulama ahli hadis ya umumnya itu dianggap dhaif ya, tidak bisa diterima kecuali mursal atau hadis mursal tertentu yang dianggap walaupun mursal tapi dia bisa dipercaya. Misalnya hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib ya. Itu kalau Sa'id bin Musayyib mengirsalkan hadis, artinya menceritakan hadis langsung dari Kanjeng Nabi, tidak diperantarai oleh sahabat ya, padahal beliau nggak mungkin ketemu Kanjeng Nabi, itu hadisnya dipercaya karena nggak mungkin Sa'id bin Musayyib ini bohong. Tapi kalau yang lain itu dhaif statusnya ya. Nah, ini hadis mursal, tetapi oleh Ibnul Jauzi seperti disebutkan di dalam catatan kaki ini, hadis ini yang mursal ini diisnadkan, wa asnadahu Ibnul Jauzi, artinya rawi yang sebelum Hasan Al-Basri yaitu sahabat atau satu atau dua sahabat yang hilang itu disebutkan lagi ya. Nah, ini kisah mengenai yang terkenal sekali, kisah ini sudah sering kita dengar ya, ini kisah yang populer, sering kita dengar dari para kiai-kiai. Qala, berkata Hasan Al-Basri, datang ajuzun, seorang perempuan yang sudah tua banget, sudah tua renta ya. Ilan Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata Kanjeng Nabi laha, kepada perempuan ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi tiba-tiba godain atau yang godain ya, bukan godain dalam pengertian menggoda perempuan, bukan itu, tapi menggoda dalam pengertian guyoni ya, guyoni. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi laha, kepada perempuan ini dalam konteks guyoni, la yadkhulul jannata ajuzun, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, surga, ajuzun, perempuan yang sudah tua renta. Jadi nggak mungkin perempuan seperti kamu ini masuk surga. Wah, bagaimana
ya langsung sedih begitu dikomentari Nabi seperti itu. Fabakat, maka menangislah perempuan ini. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, innaki, sesungguhnya engkau, lasti, bukanlah engkau, bi'ajuzin, perempuan yang tua renta, yauma idzin, pada saat nanti, pada saat di surga itu, ya. Kamu ketika di surga nanti ya akan akan berubah menjadi perempuan yang muda kembali. Kalau tua seperti ini, nggak mungkin kamu bisa masuk surga itu. Karena begitu masuk surga langsung jadi muda itu. Ya itu kayak orang-orang sekarang guyonnya kan ya lebih enak pada zaman Soeharto gitu kan. Kenapa ya? Pada zaman Soeharto dulu kita masih bisa makan mie, makan sembarang kalir ya, apa saja bisa kita makan karena masih muda. Sekarang sudah tua jadi nggak enak. Enak zaman Soeharto lah, iya dulu masih umur 20-25 tahun jadi bisa makan sembarang dengah ya. Apa saja bisa kita makan, nggak akan khawatir kena mah ya, nggak kena apa penyakit ini itu ya. Kita bisa makan mie instan setiap hari pada era Soeharto dulu karena masih muda ketika itu ya. Nah itu kira-kira seperti itu ya guyonnya kanjeng Nabi ini. Qala, berfirman Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran urban atraba. Ya ini yang dipakai kanjeng Nabi untuk mendalili perempuan sepuh ini ya. Inna ansha'nahunna, inna kami Allah, maksudnya aku, ansha'nahunna akan membangkitkan aku hunna kepada perempuan-perempuan itu ya, insya'an, membangkitkan atau dibangkitkan lagi dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Faja'alnahunna, maka akan menjadikan aku hunna kepada perempuan-perempuan itu abkaran, sebagai perempuan-perempuan yang masih perawan ya. Nah, inilah makna ayat itu. Begitu orang nanti masuk surga ya semua menjadi muda itu ya, mengalami facelift ya Pak. Itu diubah wajahnya menjadi muda semua ya. Wa qala, dan berkata Zaid bin Aslam ya, inna mra'atan, sesungguhnya seorang perempuan, yuqalu, yang dikatakan laha kepada perempuan ini, Ummu Aiman ya. Ini perempuan yang terkenal sekali karena berasal dari Habasyah, dari Ethiopia ya. Dan pernah menjadi budaknya kanjeng Nabi, kemudian dimerdekakan kanjeng Nabi dan kemudian dinikahkan kepada Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah itu adalah bapaknya Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid ini adalah panglima perang yang diserai kanjeng Nabi untuk memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Romawi ya. Dan pasukan ini diberangkatkan atau diutus kanjeng Nabi pada saat beliau sudah menjelang wafat. Jadi kanjeng Nabi sudah sakit dan menjelang wafat, mengirim ekspedisi militer dipimpin oleh seorang jenderal yang masih sangat muda, namanya Usamah bin Zaid. Itu adalah anaknya Zaid bin Harithah. Nah, Ummu Aiman adalah ibunya Usamah bin Zaid ini ya. Dan ibunya ini adalah seorang mantan budak dulu berasal dari Ethiopia. Jadi seorang yang berkulit hitam ya. Ja'at datang perempuan bernama Ummu Aiman ini ila Nabi, kepada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata perempuan ini, Ummu Aiman, inna zauji yad'uka ya. Inna zauji, sesungguhnya suamiku kanjeng Nabi, yaitu Zaid bin Harithah, yad'u, mengundang kepada kamu kanjeng Nabi. Jadi mungkin punya gawe atau apa, jadi kanjeng Nabi jenengan diaturi rawuh datang ke rumah kami, ada suatu hal gitu kan. Nah kanjeng Nabi
Nah kita tahu ya Zaid bin Haritha ini orang yang sangat dekat dengan kanjeng Nabi ya. Bahkan pernah menjadi apa ya, kayak seperti anak yang kita tahu ya, kanjeng Nabi itu kan nggak punya anak laki-laki ya. Kanjeng Nabi itu pengen banget punya anak laki-laki tapi tidak, ya diberi oleh Allah ya, 2 anak laki-laki tapi meninggal pada saat masih kecil ya. Sayyidina Qasim dan Sayyidina Ibrahim, dua-duanya meninggal pada saat kecil, dan kanjeng Nabi itu kepingin banget punya seorang anak laki-laki, dan ya saking berontonya, saking kepinginnya punya anak laki-laki sehingga apa ya, menjadikan Zaid bin Haritha ini seperti anak beliau. Ya kalau istilah sekarang diadopsi, tapi kan dalam Islam itu adopsi dalam pengertian seseorang kita jadikan anak dan silsilahnya nyambung dengan kita, itu kan tidak diakui dalam Islam. Ya Anda bisa mupu anak, mengadopsi anak, tetapi silsilah dia tidak bisa nyambung kepada kamu. Ya. Dia tetap silsilahnya ya kepada orang tuanya. Adapun adopsi dalam pengertian apa, menjadikan anak itu anak kita secara nasab, itu dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Karena nasab itu apa itu, al-waladu lil firashi, itu kata kanjeng Nabi ya. Jadi anak itu ya dinisbahkan kepada firash, kepada apa, kepada ranjang, maksudnya kepada orang tua yang melahirkan anak itu melalui ranjang itu ya. Al-waladu lil firashi. Nah, jadi Zaid bin Haritha ini ya seperti anak kanjeng Nabi, seperti anaknya beliau, sehingga hubungannya sangat dekat sekali. Bahkan saking dekatnya itu Zaid bin Haritha itu ya apa ya, istri beliau Siti Zainab ya, itu kemudian direlakan dinikahi kanjeng Nabi ya, dan kemudian kanjeng Nabi memberikan ganti, yaitu Ummu Aiman ini sebagai gantinya ya. Jadi ketika Ummu Aiman datang kepada kanjeng Nabi, terus kanjeng Nabi guyon seperti ini, itu konteksnya adalah karena kedekatan hubungan kanjeng Nabi dengan Zaid bin Haritha ini, yaitu suaminya Ummu Aiman ini. Jadi kalau kita nggak memahami konteks ini mungkin heran, apa ini kanjeng Nabi kok tiba-tiba guyon itu ya. Konteksnya begitu. Qala, berkata kanjeng Nabi ya, waman huwa, suamimu itu siapa? Padahal itu kenal banget, tapi ya diguyoni saja oleh kanjeng Nabi. Waman, dan siapa? Huwa, suamimu itu. Siapa sih suami kamu itu? Bojomu itu sopo gitu ya. Ahuwa alladzi bi'ainihi bayadun. Ahuwa, apakah zaujuka, suami kamu itu, alladzi, sosok laki-laki, bi'ainihi, yang di matanya laki-laki itu bayadun, ada putih ya. Artinya itu jadi putih dalam pengertian dia buta ya. Suami kamu itu yang matanya putih itu ya gitu ya. Dikira putih itu artinya buta oleh Ummu Aiman ini. Kaget kan Ummu Aiman ini. Warada, dan memaksudkan kanjeng Nabi bihi, dengan apa itu ya, dengan bayat ya, putih itu, al bayadho, putih, al mukhito, yang mengitari, bil hadaqati, dengan dengan retina, atau dengan apa itu ya bagian hitam mata itu, kelopak ya, atau kornea ya. Kornea itu apa ya, telang, kalau dalam bahasa Jawa telang, fil hadaqati, dengan telang itu ya pusatnya mata itu, kornea itu. Ya kan semua mata pasti ada unsur putihnya, tidak semua hitam semua kan. Jadi ini guyon, kanjeng Nabi guyon dengan Ummu Aiman ya. Wajah dan datang imra'atun, perempuan ukhra yang lain, faqalat, maka berkatalah perempuan ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihmilni ala ba'irin. Ihmil, angkutlah aku, gotonglah aku, angkutlah aku, ni kepadaku, ala ba'irin, di atas unta. Saya dikasih tumpangan kanjeng Nabi, kira-kira gitu, di atas unta ini.
Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, bal nahmiluki ala ibnil ba'iri. Wah, kamu ini kecil perempuan ini ya, bal nahmiluki, sebaliknya akan menunggangkan aku, akan mengangkutkan aku kepada kamu ala ibnil ba'iri, kepada anak onta saja deh. Kalau kamu tidak usah onta, kamu anak onta saja gitu kan. Ya ini guyon saja sebetulnya. Faqalat, maka berkata perempuan tadi itu, ma asna'u bihi innahu la yahmiluni. Ya enggak mungkin lah, ma asna'u apa, apakah asna'u yang akan berbuat aku, maksudnya aku perempuan itu, bihi dengan anak onta itu. Ya enggak bisa dong kanjeng Nabi, masa anak onta disuruh ngangkut aku, ya enggak kuat. Inau sesungguhnya anak onta la yahmilu, tidak akan kuat membawa anak onta ini kepadaku. Faqala, maka berkatalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ba'irin illa wa huwa ibnu ba'irin. Ya. Ma min ba'irin, tidaklah seekor onta, illa wa huwa, kecuali onta ini ibnu ba'irin, adalah anaknya onta. Ya namanya onta pasti anaknya onta, enggak ada onta yang tidak anaknya onta. Dikira anaknya onta itu onta anakan itu loh, yang masih kecil itu, padahal maksudnya semua onta kan pasti anaknya onta. Walaupun dia sudah tua, semua manusia kan anaknya manusia. Walaupun sudah nenek-nenek atau kakek-kakek kan anak juga gitu. Jadi ini apa ya? Ini kayak plesetan gaya Jogja nih ya Pak. Jadi kanjeng Nabi ini apa ya? Humoris sebetulnya ya. Ya sebagai manusia, orang yang sosok yang ya kadang guyon gitu ya. Kadang guyon itu. Fakana, maka adalah kanjeng Nabi yamzahu, guyon kanjeng Nabi bihi, dengan orang ini ya, dengan bihi, dengan anaknya onta tadi. Maksudnya dia tidak serius mengatakan anak onta itu, maksudnya ya semua onta mesti anak itu ya, anaknya onta yang lain. Nah bayangkan kan, Anda pernah nggak membayangkan kanjeng Nabi itu seperti ini? Kan seolah kalau dalam bayangan umumnya orang mungkin sebagian orang mungkin membayangkan kanjeng Nabi itu tokoh yang serius sekali, yang ibadah terus nggak pernah jago, nggak pernah guyon ya. Kalau sekarang nggak pernah ngopi, nggak pernah cangkruan bareng sama sahabat-sahabat, sama orang-orang lain. Dikira kanjeng Nabi itu ya kayak kiai gelutuk yang nggak pernah kemana-mana, ya. Nggak pernah apa itu guyonan dengan orang lain, nggak pernah ngobrol. Dikira begitu kanjeng Nabi itu. Ya saya pun dulu juga punya bayangan seperti itu. Kanjeng Nabi itu ya mestinya seperti sosok kiai yang nggak pernah keluar rumah, zikir terus, puasa tiap hari, nggak pernah guyon, nggak pernah senyum, pokoknya serius sekali. Pokoknya setiap hari pekerjaannya adalah ibadah gitu kan, kira-kira begitu. Sebagian orang itu mungkin punya penggambaran begitu, keras, galak, halal haram semua, jadi seolah-olah tidak ada toleransi, nggak ada kelenturan dalam sikap sosialnya. Ya kira-kira kanjeng Nabi itu ya sosok yang apa ya kiai yang kelutuk itu, kira-kira begitu gambaran sebagian orang itu. Padahal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kanjeng Nabi ya seperti ini, manusia normal ya, normal mal. Kanjeng Nabi itu manusia normal ya. Jadi Nabi Yunal apa itu Muhammadun basyarullah kal basyari, seperti dalam Barzanji itu ya, Muhammadun basyarullah kal basyari. Jadi kanjeng Nabi itu adalah ya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa ya. Jadi ini kanjeng Nabi itu ya seperti ini, manusia yang normal dengan kemanusiaan yang normal juga itu ya. Guyon ya serius ya, guyon ya, pokoknya manusia normal lah ya.
Wa qala, dan berkata, Anasun, sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat yang kemarin saya tulis di status Facebook saya ya. Sahabat yang merupakan khotimnya Kanjeng Nabi. Ya. Ini adalah pelayan Kanjeng Nabi dan meninggal pada umur yang sangat sepuh ya. Beliau ini termasuk sahabat yang muammar, yang umurnya panjang ya. Dan beliau ini salah satu, kemarin yang saya ceritakan itu, guru dari salah satu seorang tabi'in perempuan ya, saudarinya atau saudara perempuannya siapa namanya, Muhammad bin Sirin ya. Muhammad ibn Sirin itu seorang tabi'in yang terkenal sekali, seorang alim, seorang rawi hadis yang banyak kita jumpai hadis-hadisnya dalam Bukhari Muslim, tinggalnya di Basrah, seorang alim besar, seorang ulama besar ya, faqihut min afqahit tabi'in ya, tabi'in yang ahli ilmu agama. Nah, dia punya saudara perempuan yang tidak seterkenal Muhammad bin Sirin ya, namanya Hafsah bintu Sirin ya. Hafsah bintu Sirin itu adalah saudari perempuannya Muhammad bin Sirin. Nah, Hafsah ini adalah salah satu muridnya Anas bin Malik ya. Anas bin Malik adalah khotim atau pelayannya Kanjeng Nabi. Nah, dia punya saudara seibu ya, namanya adalah ya ini Abu Umair, nanti yang akan diceritakan. Jadi Anas ini bercerita mengenai saudara seibunya atau saudara apa namanya, ya saudara seibu ya. Wa qala, dan berkata Anasun, sahabat Anas bin Malik, karena ada li Abi Talha bagi Abi Talha, yaitu suami dari ibunya beliau ya. Jadi ibunya sahabat Anas itu nikah dengan laki-laki lain ya, dengan perempuan lain ya. Ibunya nikah dengan laki-laki lain ya, namanya adalah Talha ya, Abi Talha ya. Karena ada li Abi Talha, bagi Abi Talha ibnun, seorang anak ya, yaitu anak yang merupakan saudara seibu dari Anas bin Malik. Yuqalu, yang dikatakan lahu bagi ibnun ini, anak ini bernama Abu Umairin, Abu Umair ya. Wakana, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi Kanjeng Nabi him kepada Abu Umair dan teman-temannya. Jadi ini Abu Umair ini masih kecil. Jadi ini mungkin begini ya senarionya. Anas bin Malik itu punya seorang ibu. Bapaknya meninggal ya, yang namanya Malik ini ya. Anas bin Malik, bapaknya namanya Malik ya, itu meninggal, kemudian ibunya nikah lagi dengan dengan perempuan lain ya, dengan laki-laki lain. Jadi ibunya sahabat Anas nikah dengan laki-laki lain, namanya adalah Abu Talha ini. Nah, Abu Talha punya anak dengan ibunya ini ya, yaitu namanya Abu Umair itu. Nah, mungkin waktu punya anak yang namanya Abu Umair ini, Anas sudah gede ya. Jadi Abu Umair ini saudaranya Anas bin Malik tapi masih kecil ya. Karena itu dia pada suatu hari main-main bersama teman-temannya. Wa yaqulu, dan berkata Kanjeng Nabi. Nah, ini kan kenapa Kanjeng Nabi kok guyon dengan anak ini ya, kita tahu. Jadi ini konteksnya adalah tadi itu, Anas bin Malik ini adalah khotimnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau orang dengan khotim itu kan biasa guyon kan, dengan pelayan, dengan pembantu di rumahnya itu kan biasa guyon, gojekan itu. Nah, ini khotimnya Kanjeng Nabi namanya Anas, punya saudara namanya Abu Umair ini, masih kecil, main-main dengan anak-anak lain, main-main burung gitu ya, maksudnya burung kecil itu. Kemudian ketika Kanjeng Nabi melihat anak-anak itu, kemudian anak-anak itu digodain atau diajak guyon. Wa yaqulu, dan berkata Kanjeng Nabi, ya Aba Umairin, ma fa'alan nughairu ya. Ma fa'ala, apakah fa'ala yang melakukan an-nughairu, burung kecil itu ya, burung kecil, maksudnya burung yang masih anakan itu.
Linughairin, Kanjeng Nabi mengatakan begini, linughairin kepada burung kecil, burung pipit, burung nughairon dari kata naghratun, apa itu ya, atau apa, naghirun nughairon. Jadi ini burung yang kecil ya. Karena yang ada Abu Umar ini yal'abu bermain-main bihi dengan nughair ini. Wahua nughair itu adalah farahul usfuri, anakan dari burung apa itu, burung yang kecil, burung pipit ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa burung pipit itu ya? Enggak, burung pipit itu burung yang suka makan padi di sawah, itu namanya apa? Empret ya, burung empret ya, burung empret ya. Farahul usfuri adalah anakan mano empret. Burung empret itu, burung pipit ya, burung kecil itu ya. Jadi burung empretnya sudah kecil, anakannya pasti lebih kecil itu ya. Hai Umar, itu ngapain itu nughair itu gitu kan? Burung itu ngapain itu? Ya Kanjeng Nabi mencoba untuk apa ya, berkomunikasi secara akrab dengan anak-anak ini. Jadi apa itu ya? Ya ini apa? Beginilah beliau cara beliau mendekati anak-anak. Burungmu itu apa itu? Sedang ngapain itu? Ya Aba Umar, ma fa'alan nughairu. Ya, ini kan menarik ya. Mungkin apa relevansi cerita ini atau kisah ini? Mungkin kan kita punya bayangan Kanjeng Nabi itu saking seriusnya, namanya kepala negara ya. Ya nabi ya, tokoh agama ya, ulama ya, semua fungsi sosial kan ada pada Kanjeng Nabi. Seolah-olah bayangan kita Kanjeng Nabi itu ya nggak pernah peduli sama anak-anak gitu. Nggak peduli sama anak-anak. Masa sih orang sebesar Kanjeng Nabi kok ngurus anak kecil gitu ya. Anak kecil lagi main burung, kenapa kok diajak ngomong gitu ya. Terlalu kecil lah itu. Jadi mungkin ada sebagian orang yang punya pikiran begitu. Orang besar itu nggak mungkin lah nyentuh hal-hal yang kecil itu ya. Kalau Kanjeng Nabi ngomongnya dengan tokoh masyarakat, dengan politisi, dengan pejabat, kira-kira gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang punya pikiran kalau orang besar itu ya ngomongnya dengan sesama orang besar, nggak mungkin ngomong dengan orang kecil. Itu salah. Kalau sampean punya persepsi begitu mengenai Kanjeng Nabi, itu salah itu. Itu sama dengan kisahnya Mbah Hasyim Asy'ari ya, mbahnya Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketika beliau mengantar, mungkin pada saat beliau mengantar pulang salah satu murid kinasihnya, murid kesayangannya, yaitu Kiai Thohir ya, apa itu, dari Hajen ya. Kiai Thohir ini adalah bapaknya Kiai Mu'ad dari Hajen sana ya. Kiai Thohir ini salah satu santri Mbah Hasyim yang mondok lama di Tebuireng. Waktu sudah khatam mondok diantar oleh Mbah Hasyim sampai ke rumahnya beliau di Hajen, Mbah Thohir ini ya. Dan dihadiahi kitab Bukhari sebagai modal untuk jadi kiai di kampung itu ya. Nah, waktu Mbah Hasyim datang ke Hajen sana, beliau mampir kepada Mbah Salam ya. Mbah Salam. Mbah Salam ini adalah bapaknya Mbah Abdullah Salam yang terkenal itu. Nah, Mbah Salam ketika itu ya kiai alim sekali ya. Waktu Mbah Hasyim ketemu dengan Kiai Salam kaget ya. Karena Mbah Salam ini itu ngajar Quran kepada anak-anak kampung ya. Ngajar turutan kalau bahasa di kampung itu ya, Quran yang juz amma itu. Mbah Hasyim itu heran, loh Mbah Salam, jenengan itu kiai besar kok ngajar anak-anak itu. Ya Mbah Salam ya kalau anak-anak nggak ada yang nggak diajar sama orang-orang seperti kita, nanti kan mereka bagaimana ya. Jadi jangan punya pikiran bahwa kalau kiai besar, yang alim sekali, itu tidak mau menyentuh, nggak mau mengajar kepada orang-orang biasa itu.
Nah, ini relevansi kisah ini adalah di situ. Kanjeng Nabi itu jangan dibayangkan orang yang tak tersentuh itu ya. Wah, seolah-olah tokoh yang nggak di bumi gitu ya. Ya main-main dengan anak-anak, kadang-kadang ya guyon dengan orang biasa ya. Itulah Kanjeng Nabi itu. Anak-anak sedang main burung diajak komunikasi oleh Kanjeng Nabi itu ya. Wa qalat, dan berkata Aisyah itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah-kisah guyonnya Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah itu banyak sekali. Bahkan para ulama itu menulis kitab mengenai guyon termasuk guyonnya Kanjeng Nabi itu ada itu ya, Fukahatun Nabi itu ada. Wa qalat, dan berkata Aisyah itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, kharajtu, keluar aku ma'a Rasulillahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin, di dalam perang Badar. Siti Aisyah ikut perang Badar dengan Kanjeng Nabi. Faqala, maka ya masih kecil ya, Siti Aisyah pada saat itu masih kecil sekali ya. Karena ya perang Badar itu kan perang pada saat tahun-tahun pertama Kanjeng Nabi di Madinah ya. Ya itu baru setahun kalau tidak salah, atau ya sekitar setahun Kanjeng Nabi tinggal di Madinah, ada perang Badar ini, dan Kanjeng Nabi ya belum lama nikah dengan Siti Aisyah, jadi Siti Aisyah masih kecil ya. Nah, tapi diajak Kanjeng Nabi ikut dalam perang Badar ini. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, karena masih kecil ya tentu diajak main-main. Ta'ali, datanglah kepadaku wahai Aisyah, hatta usabiqaki, sehingga akan balapan aku ki dengan kamu. Ayo kita balapan, maksudnya balapan lari ya. Balapan lari atau balapan jalan cepat ya. Wah, masih anak-anak diajak balapan lari tentu seneng kan ya. Kalau sekarang ya mungkin balapan lari karung lari pakai karung gitu ya. Fasyadatu, maka mengikat aku dir'i dir'i itu perisaiku ya, perisai perang itu ala batni, di atas perutku. Jadi bawa perisai bawa perisainya diikat di perutnya. Tsumma khatatna, kemudian melangkahlah kami atau berjalanlah kami. Khatton, berjalan. Faqumna, maka berdiri aku ya, alaihi, atas Kanjeng Nabi ya. Wastabaqna, dan berlomba-lombalah kami, maksudnya berlomba jalan cepat. Fasabaqa, kemudian maka membalap Kanjeng Nabi, melampaui Kanjeng Nabi ini kepadaku. Kanjeng Nabi jalan lebih cepat, melampaui aku ya. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi, hadhihi makanu dzil majasi ya. Hadhihi, ini aku menang balapan lawan kamu, itu makanu dzil majasi, adalah gantinya balapan waktu di tempat namanya Dzil Majas. Ini sebuah tempat di kota Makkah. Jadi itu waktu masih di Mekah ya, pernah juga balapan lari cepat atau jalan cepat dengan Siti Aisyah di sebuah tempat namanya Dzil Majas ya. Ya ini menjelang Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah ya. Tapi ketika itu Nabi kalah. Karena Siti Aisyah ketika itu tidak bawa sesuatu. Jadi di dalam kisah yang lain dikisahkan balapan yang kedua ini adalah terjadi pada saat Siti Aisyah bawa sesuatu ya. Jadi agak berat itu. Nah, waktu di Mekah dulu ya, Siti Aisyah tidak bawa apa-apa, jadi lebih ringan badannya. Jadi dia lebih cepat jalannya, dan Kanjeng Nabi kalah ya. Nah, Kanjeng Nabi mengatakan ini adalah gantinya, ini adalah membalas kekalahan saya yang dulu. Ya coba ya, biasa aja Kanjeng Nabi ini santai banget kan ya. Balapan dengan istrinya yang masih kecil, kemudian aku menang ya, kira-kira gitulah ya. Ini gantinya aku kalah dulu gitu. Wadzalika, dan
kejadian ini annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi jaa ya, datang Kanjeng Nabi yauman pada satu hari, wa nahnu dan sementara kami bidil majazi adalah di sebuah tempat namanya Dzil Majaz. Ini kejadian Dzil Majaz ini suatu hari kami sedang di Dzil Majaz, wa ana sementara aku jariyatun adalah perempuan yang masih kecil ya, masih anak-anak. Qad ba'atha telah mengutus ni kepadaku abi bapakku yaitu Abu Bakar bisyai'in dengan sesuatu, faqala maka berkatalah Kanjeng Nabi berikanlah ni kepadaku hi barang itu. Fa'abaitu maka menolak aku, maksudnya aku Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah sedang diminta bapaknya untuk mengirimkan sesuatu, nggak tahu kepada siapa gitu. Kanjeng Nabi melihat itu ya, kemudian ini sudah jadi istri ya, tapi ini kejadian sebelumnya. Kemudian Kanjeng Nabi minta itu barang kasih ke aku. Kemudian Siti Aisyah, enggak, ini barang diminta ayahku untuk dikasihkan kepada orang lain. Wasa'a itu dan lari aku ya, atau lari jalan cepat aku. Wasa'a dan jalan cepat Kanjeng Nabi fi athari setelahku, falam yudrik maka tidak bisa mengejar Kanjeng Nabi ini kepadaku. Artinya kalah cepat larinya gitu. Jadi pertama menang Siti Aisyah, kedua dia kalah jadi bu atau kosong-kosong kira-kira gitu ya. Nah ini Kanjeng Nabi ini ya seperti ini ya, biasa gitu ya. Tidak kemudian seperti kita bayangkan orang yang tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau guyonan seperti ini ya. Wa qalat dan berkata Siti Aisyah aidon juga sabaqoni, ini sebetulnya mengisahkan peristiwa yang sama ini ya. Sabaqo mengajak lomba nih kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabaqtu maka berhasil menang aku kepada Kanjeng Nabi ya. Falamma hamaltu maka ketika ini kisah yang lain ini ya. Falamma hamaltu maka ketika membawa aku al-lahma daging. Kisah ini terjadi pada saat sudah terakhir ini ya, ketika Kanjeng Nabi haji wada. Ya, ini kalau nggak salah terjadi pada saat haji wada ini. Jadi sudah di akhir hayat Kanjeng Nabi ya. Itu pun juga Kanjeng Nabi masih mengajak balapan lari dengan istrinya, padahal sudah Kanjeng Nabi ya sudah cukup sepuh ya, sudah umur 63-an itu ya, menjelang wafat karena ini kan haji wada, haji terakhir menjelang Kanjeng Nabi wafat. Jadi ketika haji wada kalau nggak salah di Arafah ya, bukan pada saat Arafah, setelah sudah masuk di hari raya ya, hari raya Idul Adha, kan itu kan saatnya orang korban ya, banyak daging dan segala macam ya. Nah, ini ketika Siti Aisyah bawa daging ya, lagi ngangkut daging korban ini, oleh Kanjeng Nabi diajak guyon, yuk kita balapan lagi, wah gitu. Jadi falamma hamaltu maka ketika membawa aku ya al-lahma daging. Jadi ini balapannya 2 kali. Pertama balapan Siti Aisyah menang ya. Kemudian ketika balapan kedua Siti Aisyah pas bawa daging, falamma hamaltu maka ketika membawa aku al-lahma daging korban maksudnya, sabaqoni mengajak balapan Kanjeng Nabi ini kepadaku, fasabaqo maka berhasil mengalahkan Kanjeng Nabi ini kepadaku. Ya saya bawa barang artinya lebih berat ya. Menang Kanjeng Nabi itu ya. Wa qala dan berkata Kanjeng Nabi, hadhihi bitilka. Hadhihi kemenangan ini bitilka sebagai ganti kekalahanku yang kemarin, yang sebelumnya itu. Ya beginilah Kanjeng Nabi itu kan. Ya, jadi santai banget ya. Ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kisah yang pertama ya
itu tidak terjadi pada Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu waktu perang Badar itu masih terlalu kecil untuk diajak ikut ya. Jadi itu terjadi pada Siti Aisyah, tidak pernah ikut perang Badar sebetulnya. Jadi itu menurut keterangan ulama yang lain dalam syara ihya kan bahwa kisah yang pertama tadi itu terjadi pada istri Kanjeng Nabi yang lain. Saya lupa namanya ya. Jadi kisah yang betulan terjadi Kanjeng Nabi balapan dengan Siti Aisyah itu yang kedua ini ya, yang kedua ini. Yaitu yang terjadi pada saat Haji Wada itu. Wa qalat, dan berkata Siti Aisyah aidan juga radhiyallahu anha, kana indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Saudatu bintu Zam'ata ya. Karena ada indi padaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah itu ada di sampingku, wa Saudatu bintu Zam'ata, dan istri Kanjeng Nabi yang lain namanya Siti Saudah ya. Siti Saudah ini adalah istri yang dinikahi Kanjeng Nabi setelah wafatnya Siti Khadijah ya. Itu namanya Siti Saudah, dan Siti Saudah ini ya sudah sepuh pada saat dinikahi Kanjeng Nabi ya. Pada saat sudah akhir-akhir ya, malam giliran yang mestinya untuk Siti Saudah, oleh Siti Saudah diberikan kepada Siti Aisyah. Aku sudah tua, udahlah buat kamu aja yang masih muda, itu kira-kira begitu ya. Nah ini pada suatu hari Siti Aisyah dan Siti Saudah ini duduk bareng bersama Kanjeng Nabi ya. Saudatu bintu Zam'ata dan Saudah bintu Zam'ah ya. Wasaudatu ya, bacanya wasaudatu bukan wasaudatun ya. Juga Zam'ata bukan Zam'atan ya, karena ini termasuk dalam kategori apa namanya, isim ghairu munsharif ya. Jadi salah satu isim ghairu munsharif adalah kalau ada isim alam ya, isim yang menjadi nama seseorang ya, tapi dia muannas ya, ada tak muannasnya seperti Saudatu, Fatimatu ya. Semua isim alam yang mengandung tak muannas itu termasuk adalah isim munsharif ya. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh ditanwin. Dan kalau dalam keadaan jar dia harus dibaca fathah, i'rabnya fathah bukan kasroh seperti umumnya isim yang dalam status jar ya. Jadi itu adalah isim yang ghairu munsharif, itu pada saat dia status i'rabnya jar, itu alamatnya jarnya bukan kasroh tapi fathah ya. Nah, isim ghairu munsharif itu banyak ya. Salah satunya adalah setiap isim alam yang mengandung tak ta'nis ya, baik itu alam nama untuk perempuan seperti Fatimah, seperti Saudah ya, atau alam untuk laki-laki, nama laki-laki tapi ada tak ta'nisnya, ada tak tanda perempuan, itu juga isim ghairu munsharif. Seperti kata Tolhah misalnya. Tolhah ya, itu adalah nama orang ya. Nama orang, tapi ini laki-laki bukan nama perempuan, walaupun Tolhah ini nama yang di akhirnya ada tak ta'nisnya, tapi dia bukan nama perempuan tapi nama laki-laki. Jadi kalau punya anak perempuan jangan dinamain Tolhah ya. Mentang-mentang ada tak ta'nisnya terus kita jadikan sebagai nama untuk perempuan. Nah itu nggak boleh itu ya. Jadi Tolhah, Fatimah, Saudah, Zam'ah, Maisaroh ya. Maisaroh itu asisten yang mendampingi Kanjeng Nabi waktu dagang sampai ke Syria ya bersama pamannya Abu Thalib. Itu Maisaroh, itu adalah nama ada tak ta'nisnya tapi itu nama laki-laki ya. Dia adalah juga ghairu munsharif ya. Masalah laki-laki ya. Tapi kalau di Jawa itu nama perempuan. Padahal Maisarah itu nama laki-laki itu ya. Jadi ya, jadi itu isim ghairu munsharif itu salah satunya adalah setiap nama yang akhirnya ada tak ta'nisnya ya, itu statusnya adalah ghairu munsharif, tidak boleh ada tanwinnya ya. Jadi kita bacanya adalah mana tadi ya,
Kana indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Saudatu, dan Siti Saudah bintu Zam'ata, ya, putranya Zam'ah. Zam'ah ini apa itu? Laki-laki. Zam'ah ini ya, bukan perempuan ya. Jadi bintu, anaknya Zam'ah, karena dalam tradisi Arab itu yang disebut di dalam silsilah itu selalu adalah bapak ya, bukan ibu ya. Ini masyarakat patriarki memang ya. Jadi bintu, anak laki-laki, anak perempuannya Zam'ah. Zam'ah itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Makanya Fatimah bintu Muhammad ya. Fatimah bintu Rasulullah ya. Bukan Fatimah bintu Khadijah, bukan ya, tapi Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bintu Muhammad ya. Fasanaat, maka membuat Saudah ini hariratan, masakan harirah. Harirah ini apa ya, kalau di sini kira-kira ya kayak daging yang dicampur dengan tepung kemudian digulung, digoreng gitu apa ya, kayak semacam roll gitu ya, apa namanya ya, apa ya kayak apa itu kalau makanan Semarang itu kayak lumpia kira-kira gitu lah ya, tapi daging isinya ya. Fasanaat, maka membuatlah Saudah hariratan, makanan berupa harirah, daging yang digulung bersama apa itu tepung ya, makanan enak itu. Wajib itu dan fasonatu, bukan fasonatu, fasonatu ya. Fasonatu, maka membuat aku Siti Aisyah, maksudnya hariratan harirah, makanan harirah. Wajib itu dan datang aku bihi dengan makanan harirah ini ya. Jadi harirah ini walaupun muannas tapi domir yang merujuk kepada harirah, bihi domir mudzakkar, karena ya ini adalah makanan ya, makanan itu ta'am itu mudzakkar. Fakultu, maka berkata aku li Saudata, kepada Siti Saudah ya. Jadi Siti Aisyah masak harirah, makanan enak ini, kemudian berkata kepada istri tua Nabi Saudah ini, fakultu, maka berkata aku li Saudata kepada Siti Aisyah, kuli, makanlah engkau. Ini dimakan Mbak Saudah, kira-kira gitu ya. Faqalat, maka berkata Siti Saudah, la uhibbu, tidak menyukai aku kepada makanan harirah ini ya, karena sudah agak sepuh, jadi selera makanan tidak seperti Siti Aisyah masih muda ya. Enggak, saya enggak mau gitu ya. Aku enggak suka. Fakultu, maka berkata aku ya, wallahi la ta'kulinna aw la ulattihanna bihi wajhaki ya. Wah, Siti Aisyah ini apa ya, agak ngancem, tapi ngancemnya ngancem guyon sebetulnya, ini karena sesama istri Kanjeng Nabi ya. Wallahi, demi Allah, la ta'kulinna, sungguh akan makan engkau, kamu harus makan, kira-kira gitu. Aula ulattihanna, atau akan mengoles-ngoleskan aku bihi dengan makanan ini, yaitu harirah, wajhaki, muka kamu. Kamu kalau nggak mau makan, saya oleskan makanan ini ke wajahmu loh. Tapi ini guyon, bukan ngancem, serius, bukan guyon ini ya. Faqalat, maka berkata Siti Saudah, ma ana bidzaiqatihi, ma ana, tidaklah aku bidzaiqatihi, itu doyan makanan itu, aku enggak doyan ini. Udahlah, jangan dipaksa-paksa itu ya. Fa akhadtu, maka mengambil aku biadi dengan tanganku, minas sohfati, dari nampan ya, syai'an sedikit, minhu, dari harirah tadi itu ya. Falattahtu, maka mengoles-ngoleskan aku, melaburkan aku bihi dengan makanan ini, wajah, kepada mukanya Siti Saudah, wa Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, duduk, baini, di antara aku, wa baina, dan di antara Siti Saudah. Nah, jadi di tengah sini Siti Aisyah, Siti Saudah ya. Kemudian Siti Aisyah kayak melangkai Kanjeng Nabi, terus ini tadi mengusap-ngusapkan makanan tadi ke wajahnya Siti Saudah ini. Ya, ini menggambarkan keakraban sesama istrinya Kanjeng Nabi ini kan. Jadi Siti Aisyah dengan Siti Saudah ini begitu akrabnya sampai guyonnya kadang-kadang mungkin keterlaluan ya biasalah ya, karena Siti Aisyah ini kan masih muda, jadi guyonnya mungkin agak keterlaluan, jadi sampai makanan dilaburkan ke muka, ke wajahnya Siti Saudah ya, istri Nabi yang lain ini.
Nah, kemudian fakhafadha, maka merendahkan laha kepada Siti Saudah Rasulullah rukbatayhi, kedua dengkulnya, atau apa? Dengkul itu ya dengkul ya. Kanjeng Nabi litastaqida. Kemudian jadi semula Nabi duduk lututnya itu lututnya agak ditinggikan, jadi seperti duduk duduk ala, kalau di Jawa itu namanya duduk ason-ason, duduk tapi kakinya diangkat ke atas ya. Jadi kayak kayak sebagian orang kalau lagi nunggu khutbah Jumat ya. Orang Arab itu kan banyak itu duduknya itu begitu itu kan, duduk ason-ason itu duduk kakinya diangkat ke atas ya. Lututnya diangkat ke atas ya. Kanjeng Nabi duduk seperti itu di antara Siti Aisyah dan Siti Saudah. Kemudian ketika Siti Aisyah tadi itu melaburi wajahnya Siti Saudah dengan makanan tadi itu, Kanjeng Nabi kemudian menurunkan kakinya, memberi kesempatan kepada Siti Saudah untuk membalas Siti Aisyah ya. Jadi diturunkanlah lututnya Kanjeng Nabi litastaqida, supaya membalas Saudah minni dariku, maksudnya Siti Aisyah ya. Fatanawaltu. Nah, sebelum Siti Saudah sempat membalas atau fatanawalat ya, kemudian mengambil Siti Saudah minas sohfati, dari piring di mana makanan itu diletakkan ya, syai'an sedikit dari makanan tadi itu, harirah famasahat, kemudian mengusap Siti Saudah bihi dengan syai'un tadi itu, wajahku, dibalas balik itu ya. Apa itu kalau kayak di film-film itu loh, kue tar atau kue tahu ditemploin ke wajahnya orang, kayak gitulah ya. Jadi dibalas sama Siti Saudah itu. Kemudian waja'ala, dan bertindaklah Rasulullah SAW yadhaku, ketawa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketawa melihat pemandangan istrinya ini saling guyon, melempar makanan ke wajahnya masing-masing. Kanjeng Nabi ketawa. Ya, lihatlah bagaimana betapa Kanjeng Nabi ini rileks dan santainya, dan kadang-kadang ya humornya ya. Ini seperti yang kita baca dalam kisah-kisah ini. Ini cerita yang lain mengenai guyonnya Kanjeng Nabi waruya, dan dikisahkan Dhahhaka ibn Sufyan, sesungguhnya Dhahhak ibn Sufyan al-Kilabiyya, karena ada Dhahhak bin Sufyan ini damiman, orang yang pendek, kobihan, jelek, udah pendek jelek lagi ini. Jadi ini ada orang pendek jelek namanya Dhahhak ya. Nah, dia ini adalah ya dulunya belum muslim, kemudian baiat kepada Kanjeng Nabi untuk menjadi muslim. Falamma baya'a, kemudian ketika membaiat kepada Dhahhak an-Nabiyyu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Dhahhak ya, inna indi imra'ataini, inna indi, sesungguhnya bagiku Kanjeng Nabi, imra'ataini, ada dua istri, ahsana, yang lebih cantik, min hadhil khumaira'i, daripada perempuan kecil yang pipinya merah. Itu Siti Aisyah maksudnya ya. Siti Aisyah itu kan disebut oleh Kanjeng Nabi Khumaira ya. Khumaira artinya adalah perempuan kecil yang pipinya merah ya, karena kalau perempuan masih kecil itu kan pipinya masih merah memang kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu mentur-mentur gitu ya, merah sekali itu. Makanya Kanjeng Nabi kalau memanggil Siti Aisyah itu ya Khumaira ya, wahai perempuan kecil yang pipinya merah, merah merona ya. Jadi Dhahhak ini agak nyindir Siti Aisyah nih. Kanjeng Nabi, saya punya dua istri yang lebih cantik daripada ini loh, anak kecil yang pipinya merah ini ya. Wadzalika, dan itu kejadian ini qabla an tanzila,
turun ayatul hijabi, ayat hijab yang memerintahkan istrinya Kanjeng Nabi kalau bertemu orang lain itu ada satir, ada tirai yang menutup, yang memisahkan supaya tidak bisa dilihat orang banyak ya. Karena itu Dhahak masih melihat Siti Aisyah ya, karena belum ada ayat yang memerintahkan untuk memasang hijab itu. Afala anzilu, apakah tidak sebaiknya melepas aku laka bagimu an ikhdahuma dari salah satu istriku ini, fatatazawwaja, maka mengawini engkau kepada salah satu istriku ini. Nah, sementara wa Aisyah tu Siti Aisyah jalisatun, duduk tasma'u mendengarkan omongan ini. Siti Aisyah ada di situ. Ya tentu saja dia tersinggung kan. Faqalat, maka berkatalah Siti Aisyah, ahia ahsanu am anta? Ahia, apakah yang lebih cantik itu ahia, apakah dia ahsanu lebih baik, lebih cantik, am anta atau kamu? Ya. Kamu yang jelek ini, ya, yang pendek jelek itu ya. Jadi yang lebih cantik atau ganteng ini istrimu atau kamu itu ya. Faqala, maka berkata Ad-Dhahak, dia mengerti Siti Aisyah ini marah sebetulnya ya, artinya tersinggung lah dengan kata-kata ini ya. Dengan kata-kata dia, karena dia mau melepas salah satu istrinya yang lebih cantik daripada Siti Aisyah supaya dikawini Kanjeng Nabi gitu kan. Siti Aisyah tersinggung ya. Nah, maka dia jawabannya ya jawaban yang agak ngeles ya, ngeles. Oh, bal ana, sebaliknya aku ahsanu lebih ganteng, lebih baik minha daripada istriku tadi itu, wa akramu, dan lebih dermawan ya. Oh enggak kok, aku lebih cantik, lebih ganteng wajahnya daripada istriku yang sudah saya tawarkan kepada Kanjeng Nabi itu. Maksudnya apa? Ya kalau perempuan yang ditawarkan kepada Kanjeng Nabi lebih cantik daripada Dhahak ini, sementara Dhahak buruk, berarti ya nggak cantik-cantik amat sebetulnya. Jadi maksudnya begitu. Supaya apa? Supaya Siti Aisyah tidak marah itu ya. Supaya tidak marah. Jadi ini jawaban ngeles sebetulnya. Jadi ini bukan jawaban yang agak ngeles, melipir ya. Oh enggak kok, aku lebih bagus daripada perempuan istriku yang tadi saya tawarkan kepada Kanjeng Nabi itu. Fadhahika, maka ketawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min su'aliha, dari pertanyaannya Siti Aisyah iyahu kepada Dhahak. Li'annahu, karena sesungguhnya Dhahak karena ada tamiman itu jelek ya. Ya nyatanya memang Dhahak jelek. Jadi kalau dia bilang aku lebih baik daripada istriku, artinya ya istrinya tidak secantik yang dikatakan dia. Tapi ini sebetulnya adalah jawaban ngeles sebetulnya, supaya tidak membuat marah Siti Aisyah. Ya mungkin saja istrinya Dhahak ini memang ya cantik beneran ya, cantik beneran ya. Tapi supaya tidak menyinggung Siti Aisyah, jadi dikatakan oh enggak kok, cantiknya itu kira-kira ya aku lebih cantik daripada, maksudnya aku lebih ganteng daripada wajahnya istriku itu. Artinya ya karena aku jelek begini, berarti kalau aku dikatakan lebih ganteng daripada istriku, jadi ya istri dia tidak secantik yang dia ceritakan itu. Wa ruwiya atau warawa, dan mengisahkan Alqamah ya. An Abi Salamah, dari Abi Salamah, anna sesungguhnya Kanjeng Nabi, atau anu sesungguhnya hal berikut ini dhamir sya'an, karena ada, atau anu sesungguhnya Kanjeng Nabi, karena ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadla'u. Yadla'u itu apa? Mengeluarkan, apa kalau bahasa Jawanya itu melet itu apa bahasa Indonesianya ya? Menjulurkan. Yadla'u, menjulurkan Kanjeng Nabi lisanahu, lidahnya Kanjeng Nabi, lil Hasani, kepada cucunya Kanjeng Nabi namanya Hasan ibn Ali alaihi wassalam ya. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi ini menjulurkan lidahnya kayak apa ya, kayak ya main-main dengan anak-anak itu loh, dengan cucunya. Kemudian fayara, maka melihatlah as-sabiyu, seorang anak lain, seorang anak-anak ya, lisanahu, kepada
lidahnya Kanjeng Nabi. Ada anak lain yang bareng-bareng main bersama Sayyidina Hasan, cucunya Kanjeng Nabi ini. Kemudian ketika anak lain ini melihat Kanjeng Nabi berbuat seperti itu, fayahishu, maka gembiralah, maka senenglah ya anak-anak ini lahu kepada Kanjeng Nabi, atau lahu karena Kanjeng Nabi ini, atau karena Kanjeng Nabi menjulurkan lidahnya ini. Seneng, artinya Kanjeng Nabi ini orang yang akrab dengan anak-anak, merasa nyaman dan seneng gitu. Faqala, maka berkata lahu kepada Kanjeng Nabi, Uyainatu. Nah ini juga ghairu munsharif ya. Uyainatu isim alam, isim kata benda yang merupakan nama orang, mengandung ta'nis di akhirnya, itu adalah termasuk isim ghairu munsharif. Jadi tidak boleh ditanwini. Jadi kalau kita baca harus faqala lahu Uyainatu ya. Nah, Uyainah Ibnu Badrin Al-Fazariyu ya. Uyainah Ibn Badr Al-Fazari ini seorang, ini tokoh yang unik ini, orang yang tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat, dia tokoh bagi suku yang dia kepalai ya. Dia punya banyak pengikut ya, tapi orang ini memang orang yang agak agak ahmak itu agak bebal, jadi agak bodoh sebetulnya ya. Dia kepala suku tapi agak bodoh dan agak sering saltum, atau kalau bersama Kanjeng Nabi itu nggak punya sopan santun, orangnya sembarangan, dan ya gitulah pokoknya orang yang tidak ngerti sopan santun di hadapan Nabi, di hadapan seorang kiai. Kan ada memang santri, ada satu jenis santri itu yang beluboh, kalau bahasa pesantrennya itu beluboh, itu ya nggak ngerti sopan santun, sembarangan gitu ya, beluboh banget ya. Tapi ada santri beluboh itu beluboh yang karena cerdas ya, tapi ada yang beluboh atau kurang ajar tapi ya karena bodoh aja ya. Jadi kalau di depan kiainya itu ya selalu berbuat hal-hal yang nggak sopan ya. Karena apa ya? Karena dia sebetulnya bodoh aja itu ya. Karena ada santri yang kurang ajar, tapi kurang ajarnya kepada kiai itu karena kecerdasannya ya. Kecerdasannya itu ya. Itu kayak kisahnya Kiai Imron Hamzah ya. yang terkenal, kiai yang selalu nggodain Mbah Maksum Lasem itu ya. Itu banyak kisahnya itu ya, Kiai Imron Hamzah ya, kira-kira kayak gitu. Tapi ini lain, ini Uyainah bin Badr Al-Fazari ini meluboh kepada Kanjeng Nabi, tapi karena orangnya bodoh memang. Nah, karena orangnya memang keras, tidak kenal sopan santun ya. Nah, begitu melihat Kanjeng Nabi dengan cucunya itu main-main sampai menjulurkan lidahnya, dia merasa aneh. Apa ini? Wallahi, demi Allah. Dia sampai herannya itu berkata begini. Wallahi, demi Allah, la yakunanna, sungguh ada li bagiku al-ibnu, seorang anak laki-laki. Aku itu punya anak sampai dewasa, qad tazawwaja, sudah nikah anakku ini, wabaqala atau wabaqula, dan sudah tumbuh rambut wajhuhu, wajahnya anakku ini karena sudah dewasa. Tetapi sampai seumur itu, sampai nikah, sampai dewasa, sampai tumbuh rambut wajahnya, wa ma qabbaltu, dan tidak pernah mencium akuhu kepada anakku ini qattu sama sekali. Lah kok Kanjeng Nabi dengan cucunya kok main-main? Aku nggak pernah main-main sama anakku. Karena memang ini orang yang ya tadi itu konteksnya memang orang yang keras kepala dan nggak ngerti sopan santun. Ya ini orang Badui ini ya. Uyainah ini orang Badui yang wataknya keras ya. Tidak mengerti bagaimana cara bergaul dengan anak-anak ya. Jadi ya aneh melihat Kanjeng Nabi itu begitu lembutnya dengan anak-anak itu ya. Ya tapi Uyainah ini sahabat Kanjeng Nabi ya. Uyainah ya tentu tidak mewakili penggambaran semua sahabat ya, enggak ya. Jadi ya umumnya sahabat Kanjeng Nabi itu ya orang yang lemah lembut dan segala macam. Tapi ini memang ada
klaster sahabat yang orang-orang Badui yang memang ya nggak ngerti sopan santun ya. Jadi lihat Kanjeng Nabi begitu dekat akrab dengan anak-anak kecil seperti Sayyidina Hasan bin Ali ini, heran dia. Aku punya anak nggak pernah aku cium. Ya. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innaman la yarhamu la yurhamu. Wah, ini hadis keren banget ini ya. Innaman, sesungguhnya orang la yarhamu yang tidak pernah, yang tidak mengasihi ya, orang ini, la yurhamu, maka tidak akan dikasihi orang ini ya. Orang yang tidak pernah mengasihi orang lain tidak akan pernah. Orang yang tidak mengasihi orang lain tidak dikasihi oleh orang lain. Innaman la yurhamu, innaman la yarhamu, la yurhamu. Ya. Oke, sekian ngaji Ihya malam ini. Semoga kita bisa belajar dari kelembutan Kanjeng Nabi yang luar biasa seperti ini. Dan semoga kita berubah persepsi kita mengenai Kanjeng Nabi ini ya. Jadi Kanjeng Nabi tidak seperti yang kalian bayangkan itu, orang yang tidak asyik ya. Kanjeng Nabi orang yang asyik, manusia yang seperti manusia biasanya ya, guyon dan segala macam. Tentu guyonnya ada batasnya ya. Sekian, mari kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.